Baik teman-teman, kita masih berbicara mengenai Gregorius Palamas dengan jalan mistikusnya gitu kan. Jadi jalan mistikus yang diupayakan oleh seorang Hesychas, seorang yang mencari kedamaian batin, ketenangan batin dan tubuh untuk mencapai kesadaran ilahiyah atau teosis gitu kan. Jadi perjalanan mistik menurut Palamas terdiri dari purifikasi, kita menjalankan suatu praktek katarsis gitu kan, menghindari dosa, menertibkan tubuh, tidak terlalu menyenangi kesenangan duniawi, terlalu banyak makan, terlalu banyak hubungan seks dan minuman keras gitu kan. Itu suatu pendisiplinan tubuh gitu kan, disiplin tubuh gitu. Itu pemurnian gitu kan. Purifikasi, katarsis. Setelah itu adalah tujuannya adalah potisis, adalah pencerahan, turunnya rahmat Allah kepada diri kita, kehadiran suatu perasaan kebahagiaan, dan adalah teosis. Setelah potisis adalah teosis, suatu menjadi serupa dengan Allah dengan partisipasi kodrat ilahi. Jadi apakah kita bersatu dengan esensi Allah atau kita bersatu dengan energi Allah? Ya, kita akan bersatu dengan Allah melalui energi Allah. Atau jadi esensi Tuhan dan energi Tuhan, dan energi Tuhan adalah manifestasi dari Allah atau Tuhan itu sendiri. Palamas dalam jalan mistikusnya memiliki metode pengalaman langsung, pengalaman batin gitu kan, esoterik, dimensi dalam diri manusia, dengan penghayatan doa, kontemplasi. Ini menjadi sesuatu yang mudah dijalani, karena sesuatu yang sulit itu berasal dari suatu langkah yang sederhana. Dengan doa, dengan pikiran yang positif, kita hadirkan Tuhan di dalam diri kita. George Palamas misalnya berdoa seperti Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, gitu kan. Berdoa seperti itu diulang gitu kan, sampai menjadi sesuatu yang menghadirkan secara psikologis kedekatan kita dengan Tuhan gitu kan. Ya, tentu saja suatu upaya untuk mendekati, memahami, bahkan mendapatkan rahmat Allah ini tentu saja harus dengan suatu upaya gitu kan. Tidak serta-merta datang langsung gitu kan. Jadi Allah atau Tuhan, dia adalah sesuatu yang esensi atau ya, eksistensinya itu sangat jauh, sesuatu yang misterius, sesuatu yang penuh ketenangan, disapa oleh kita manusia yang hidup dalam suatu ruang homogenitas, keramaian, penuh susah payah, dan itu adalah bagian dari nasib eksistensi manusia. Dan Tuhan turun langsung untuk menemani, membersamai manusia gitu kan. Begitu banyak misteri dalam hidup kita gitu kan, dan sepertinya kita hilang orientasi gitu kan, sehingga ketika kita hilang orientasi, kehilangan eksistensi tentang diri kita, maka jalan keheningan adalah salah satu upaya untuk memahami makna. Dalam Islam disebut dengan jalan ma'rifat lah ya, jalan ruhani gitu, untuk menemui sang ada yang mutlak gitu kan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kesamaan dengan praktek sufi yang melakukan praktek asketisme gitu kan, puasa, menghindari lingkungan luar yang berlebihan, kemudian pengendalian hawa nafsu gitu kan. Itu bagian dari asketisme juga. Di dalam semua tradisi kebijaksanaan agama ya ada asketisme itu gitu kan. Dan Tuhan menjadi suatu fokus dari kesadaran dalam spiritualitas gitu kan. Jadi para Hesia, itu ajaran Hesia, ketenangan batin atau stillness, si para pencari ketenangan batin ini harus
menjalani kehidupan yang terbatas gitu kan. Harus mengurangi kesenangan duniawi gitu kan, dan terus berkontemplasi gitu kan, kontemplasi penuh ketenangan. Apa yang dikontemplasikan ya tentang dirinya, tentang alam, tentang peristiwa yang bersifat suci, atau mencari sesuatu yang dianggap berpotensi untuk menghidupkan kesucian diri gitu kan. Itu sesuatu yang harus dipikirkan gitu kan. Secara ontologis ya, pemikiran atau penghayatan mistikus Palamas ini kan dari ajaran Kristen ya. Kristen yang meletakkan, yang memiliki fondasi tentang kehadiran sebagaimana Yesus hadir menyelamatkan manusia. Berbeda dengan Islam berbicara tentang kebenaran. Menurut Prichop Swong bahwa ya Islam dan Kristen itu memiliki suatu prinsip, misalnya kalau Kristen kehadiran Tuhan itu sesuatu yang begitu esensial. Kemudian menurut Islam adalah kebenaran mengenai Tuhan, ada itu yang pertama harus dipahami. Makanya kita bicara tentang hak, tentang suatu kebenaran Tuhan di dalam Islam. Dan di Kristen berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, teosis ini upaya untuk memahami bahwa setelah praktek purifikasi kemudian fotisis, maka menyerupai atau